Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Miradias dengan NIM 211041161 dan saya dari kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan tugas UTS saya dalam matkul Bela Negara. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan secara singkat mata kuliah Pendidikan Bela Negara di UPN Veteran Jakarta. Pertama-tama, mata kuliah bela negara ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang didapatkan oleh mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Jadi kami, seluruh mahasiswa dalam jurusan apapun itu, wajib mendapatkan mata kuliah ini. Lalu, sebagai kampus berlandaskan bela negara, mata kuliah ini sangat penting bagi mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Pendidikan bela negara adalah matkul yang akan mengajarkan kita bagaimana untuk mempertahankan bangsa kita sendiri dari ancaman, tantangan, dan juga hambatan globalisasi. Selain itu, mata kuliah bela negara ini juga akan menjadi landasan kita sebagai mahasiswa untuk berperilaku selayaknya mahasiswa teladan yang berlandaskan pada patriotisme, nasionalisme, peduli dan cinta pada tanah air. Jika saat SMP dan SMA kita mendapatkan mata pelajaran PPKN, maka di perkuliahan ini kita akan mendapatkan mata kuliah bela negara. Lalu, kita akan masuk ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa, saya memiliki 5 cara termudah yang telah saya rangkum di presentasi saya hari ini. Yang pertama, kita seharusnya belajar dengan serius dan giat. Ini adalah hal yang paling mudah bagi para mahasiswa. Belajar serius dan giat ini juga termasuk bela negara, karena dengan begitu berarti kita akan meningkatkan kualitas pendidikan dan juga sumber daya manusia negara kita sendiri. Lalu yang kedua, ada berinovasi dan berkembang. Sebagai generasi milenial yang sudah akrab dengan teknologi dan globalisasi, kita dituntut untuk memanfaatkan fasilitas yang telah ada dengan sebaik mungkin. Setelah menuntut ilmu dengan giat, dipadukan dengan pengetahuan dan wawasan yang luas, kita bisa menciptakan inovasi baru yang akan berguna bagi negara dan juga bangsa. Contohnya seperti penelitian, pola pikir yang lebih modern, dan masih banyak yang lainnya. Lalu, yang ketiga, yaitu adalah pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian pada masyarakat tidak hanya bisa dilakukan saat magang ataupun KKN, tetapi kapan saja dan di mana saja. Semisalnya, saat di jalan kita bertemu dengan orang yang butuh bantuan, atau saat kita sedang kuliah, kita berkunjung ke salah satu lingkungan yang membutuhkan suatu bantuan, baik itu dalam bidang pendidikan, tenaga kepengajaran, ataupun kesehatan, maka kita sudah disebut melakukan pengabdian pada masyarakat. Lalu yang keempat, ada bijak dalam menggunakan sosial media. Di era sekarang ini, internet dan sosial media ini sudah banyak keterkaitannya dengan masyarakat. Sebagai mahasiswa yang teladan, kita harus menggunakan fasilitas yang ada dengan sebaik mungkin dan juga sebijak mungkin. Gunakanlah untuk menuntut ilmu, berbagi informasi, berkarya, dan juga banyak hal positif lainnya bisa kita lakukan di sosial media dan juga internet. Yang terakhir adalah menjaga nama baik negara. Berkaitan dengan poin sebelumnya, jika kita sudah menggunakan internet dan sosial media dengan baik, kita dapat menjaga nama baik negara dengan berperilaku sopan, lalu tidak menyebarkan hoaks, tidak menyebarkan konten yang tidak baik, terus hate comment, atau bahkan menjelek-jelekan nama bangsa kita sendiri. Lalu ke pertanyaan selanjutnya, jelaskan mengenai 4 konsensus dasar negara. Sebelum itu, 4 konsensus dasar negara itu terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Masuk ke penjelasan pertama, yaitu tentang Pancasila. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti panca berarti 5 dan juga sila yang memiliki arti prinsip atau asas. Prinsip atau asas merupakan dasar negara yang dirancang oleh Insinyur Soekarno, Mr. Supomo, dan juga Muhammad Yamin, dan disahkan pada tanggal 1 Juni 1945. Maka dari itu, sampai detik ini, negara kita masih merayakan Hari Pancasila, yaitu pada tanggal 1 Juni.
Berikut adalah kelima sila dari Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara kita. Undang-Undang 1945 merupakan konstitusi Republik Indonesia yang mulai diberlakukan pada tanggal 5 Juli 1949 dan telah diamandemen sebanyak 4 kali. Berikutnya, kita memiliki Bhinneka Tunggal Ika, yaitu sebagai moto Republik Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang diambil dari kitab Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika sendiri memiliki arti yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Tujuan dari dibentuknya Bhinneka Tunggal Ika ini adalah mempersatukan semua suku, ras, dan juga agama di Indonesia yang beraneka ragam. Yang terakhir ada Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu NKRI. Ini adalah merupakan bentuk negara Indonesia yaitu republik. Seperti yang kita ketahui, ibu kota Indonesia sendiri terletak di Jakarta, Jawa Barat, dan juga keistimewaan negara kita itu terletak pada garis khatulistiwa. Jadi negara kita dilewati oleh garis khatulistiwa. Yaitu masuk ke soal terakhir, kita akan membahas tentang jelaskan dan berikan contoh kasus dengan solusinya. Di sini saya menyertakan link kasus. Dan berikut kasus yang akan saya bahas, saya membahas tentang BMKM UPN Veteran Yogyakarta dan PMII akan kawal isu UU Cipta Kerja. Berikut adalah ulasan singkat. Jadi, BMKM UPN Veteran Yogyakarta juga mengeluarkan pernyataan sikap pasca aksi demonstrasi di gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang berakhir ricuh pada Kamis 7 Oktober 2020. Berikut adalah beberapa pernyataannya. Yang pertama adalah kelompok mahasiswa taat pada konstitusi dan menghargai peraturan yang berlaku. Kedua, akan menempuh langkah-langkah konstitusi sebagai bentuk tanggung jawab akademik insan terpelajar. Yang ketiga, mengecam tindakan anarkis yang dilakukan oleh siapapun dalam unjuk rasa untuk menentang UU Cipta Kerja, terutama yang terjadi di Yogyakarta pada tanggal 8 Oktober 2020. Yang keempat, meminta kepada penegak hukum untuk menindak tegas siapapun yang melanggar peraturan, terutama yang telah berbuat anarkis, mencederai perjuangan mahasiswa. Yang kelima, mengecam aksi-aksi yang melenceng dari isu penolakan terhadap UU Cipta Kerja, termasuk isu turunkan presiden. Yang keenam, dan yang terakhir adalah menghimbau semua komponen untuk menahan diri dan bersatu padu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dialami negara secara demokratis dan berorientasi pada keselamatan rakyat. Lalu selanjutnya, analis intelijen dan keamanan Stanislaus Rianta mengatakan unjuk rasa ini yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa memang murni untuk tuntutan terhadap UU Cipta Kerja. Hanya saja dalam pelaksanaannya ada penyusup yang masuk dan berbuat kekerasan secara brutal. Akibatnya aksi unjuk rasa ini menjadi tidak simpatik dan justru merugikan. Solusi yang dapat saya berikan adalah menjadi pengunjuk rasa yang baik dan bijak dan taat peraturan. Menurut pendapat saya sendiri, apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu sudah termasuk dalam bela negara dan juga berkeadilan. Karena mahasiswa ini ingin menyuarakan pendapat warga yang tidak bisa disampaikan secara langsung. Hanya saja mungkin caranya yang kurang tepat dan juga kurang hati-hati tentunya. Lebih ke kurang hati-hati karena sampai adanya penyusup yang bisa masuk dan berbuat onar di dalam unjuk rasa ini gitu. Padahal kan seharusnya peraturan di dalam unjuk rasa itu tidak boleh merusuhkan dan juga mengganggu ketenangan umumnya. Jadi pada dasarnya demo itu diperbolehkan, asal tidak membuat kerusuhan di tempat umum. Maka sepatutnya para mahasiswa ini bisa lebih kondusif, lebih hati-hati, dan jangan sampai menuai kericuhan, apalagi merusak fasilitas umum yang telah ada. Ciptakanlah kedamaian saat unjuk rasa,
dan juga tetap kondisifkan suasana. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.